Nah pada satu hari sebelum meninggal itu terdengar kerosak gitu, si Iqbal menoleh itu dan saya melihat matanya itu kayak ketakutan gitu. Karena dia kan sudah saya ceritain tentang anjing itu. Tapi yang saya tangkap ketakutannya itu melebihi itu gitu ya. Jadi ekspresinya itu bukan ekspresi seorang lihat anjing, seorang Iqbal yang notabene instruktur pramuka melihat anjing gitu loh, nggak mungkin gitu. Nggak setakut itu. Iya, dia mau ngomong itu udah agak gimana gitu. Nah, saya menoleh, ternyata harimau. Nah, saya datang kaku, waduh, sudah Mas, saya nggak bisa nyeritakan rasanya seperti apa. Jadi saya melihat dengan pelan-pelan bagaimana prosesnya menuju kematian itu kan sakit luar biasa. Dan dampak dari peristiwa itu kan saya bahkan pernah lama juga menjadi ateis. Kehilangan dua teman ini bagi saya sudah segala-galanya. Jadi ibarat luka atau sakit, saya nggak bisa ditambah lagi perihnya. Jadi mau dibilang apapun udah nggak ngaruh, karena saya fokus di bagaimana ya caranya teman saya ini bisa kembali kan gitu. Atau bagaimana caranya kalau saya mencari itu supaya saya bisa menemukan sisa-sisa teman. Aja fokus di situ. Jadi kalau orang mau nuduh, nggak cuma kanibal Mas, saya dituduh penganut black magic yang menumbalkan teman saya. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Malam ini gue sedang berada di kediaman salah seorang senior pendaki. Beliau mungkin buat kalian semua yang suka kisah pendakian sudah pernah mendengar kisahnya yang legend ya. Ini berkisah tentang perjuangan beliau di Gunung Slamet beserta 3 orang rekannya. Dan di situ kenapa gue mau angkat cerita ini lagi? Padahal cerita ini sebelumnya sudah pernah diangkat di salah satu channel besar. Karena cerita ini menurut gue sesuatu yang dimana gue juga seorang pendaki, dan di saat gue menghadapi situasi seperti yang dialami oleh narasumber, itu ternyata jauh lebih pelik dibanding apa yang gue bayangin. Di saat gue tersesat, ternyata nggak semudah itu. Kenyataannya itu tuh sangatlah sulit. Jadi makanya apa yang ada di cerita ini benar-benar pengen gue angkat lagi, karena ini buat gue pribadi juga sangat berguna sebagai pendaki, dan buat lo juga mudah-mudahan ini banyak manfaatnya yang bisa kita ambil buat kita semua ya. Oke, langsung aja gue perkenalkan dengan narasumber kita, yaitu Pak Alex. Apa kabar Pak Alex? Baik, selamat datang. Terima kasih banyak, saya masih diterima datang lagi ke sini Pak Alex. Dengan senang hati. Iya nih Pak Alex, jadi terus terang saya kan datang nih pengen juga nih. Buat saya tuh kalau cerita ini bisa menjadi salah satu koleksi di dalam konten saya adalah sebuah kehormatan ya, karena menurut saya ini sebuah kisah yang komplit ya, dimana perjuangan kita sebagai seorang pendaki di saat menghadapi hal-hal tersulit, dalam artian tuh kita tersesat ya, itu kan hal yang paling menghantui setiap pendakian, kita tersesat. Itu hal yang paling mengerikan. Ternyata banyak pelajaran yang tadinya saya pikir, oh kalau begini cuma A, ternyata bisa B, bisa C, bisa D. Nah, betul Pak Alex. Nah, di sini saya pengen Pak Alex menceritakan lagi kisahnya itu seperti apa sih dulu di saat Pak Alex itu tahun berapa Pak Alex? Tahun 1985 ya? 1985. Oke. Oke brother, langsung aja kita persilahkan Pak Alex untuk bercerita. Langsung Pak.
Jadi pada saat itu bagi kami bertiga, saya, Iqbal sama Gagah, mendaki Slamet itu menjadi tidak terhindarkan karena kami di masa itu ya, kami di masa itu di mana pendaki jumlahnya belum sebanyak sekarang, trek juga tidak mudah, yang namanya base camp itu tidak ada pada masa itu, belum ada ya, belum ada. Pendakian itu ya biasanya kita mampir di rumah salah satu warga atau aparat desa, baru kita naik. Jadi bagi kami di masa itu mendaki Slamet itu sudah nggak terhindarkan. Karena apa? Karena terutama bagi saya dan Iqbal, di Jawa Tengah itu ya tinggal Gunung Slamet itu yang belum kami daki gitu. Oke. Gitu. Jadi kami punya kebiasaan untuk mendaki gunung itu mulai dari yang paling rendah atau yang kesulitannya rendah, naik gitu. Naik level. Ya, naik level. Gagah itu lebih ke mengikuti, gitu, lebih ke mengikuti. Jadi bukan inisiator lah. Jadi yang punya ide memang saya sama si almarhum Iqbal ini. Nah kita cari temen siapa yang mau mendaki karena pas liburan itu. Dari banyak yang ditawari, akhirnya hanya ada Gagah itu. Nah sebelum mendaki itu, karena ini liburan, saya dari Grobogan, saya nyamperin si Iqbal yang rumahnya di Semarang, kemudian bermalam di rumah Iqbal. Dari Semarang itu kami ke Aji Barang, ke Purwokerto, ke tempatnya Gagah. Jadi kita nyamperin si Gagah ini. Ketika berangkat ini, bawaannya si Gagah terlalu banyak, terutama di pakaian. Dan pada saat itu memang cara kami mendaki itu tidak pernah dengan sengaja menginap. Jadi selalu gunung manapun kita konsepnya tektok gitu. Tektok? Iya, konsepnya tektok. Dan kalau tektok berarti bagaimana supaya kita bisa secepatnya sampai, secepatnya turun, bekal tidak perlu banyak-banyak karena semakin banyak perbekalan pakaian ya maksudnya. Kalau makanan kan memang satu keniscayaan ya. Ya makin banyak bebannya akan makin berat perjalanannya. Betul. Nah karena itu sebagian pakaiannya si Gagah itu kita titipin karena kita udah berangkat. Kemudian saya bilang, kayaknya tasmu banyak banget, dikurangi aja lah. Kita tanya berapa setel dan sebagainya. Kemudian kita titipin ke Purwokerto itu di rumah seorang teman yang juga kuliah di IKI pada waktu itu. Dia seorang, ya bisa dibilang pendaki perempuan. Oke. Kenapa saya ceritakan? Karena dia juga berperan dalam pencarian kami gitu. Nah, oke, kami naik. Pada waktu itu kami sampai di Desa Serang itu, kalau sekarang kan mobil bisa sampai Bambangan, pada saat itu belum bisa. Dulu belum bisa? Belum bisa, jadi kita maksimal pakai angkudes itu hanya bisa berhenti di Serang, di dekat pos perhutani itu, terus kita harus jalan kaki ke Bambangan. Pada saat itu suasananya gerimis dan sudah sore, barulah kelihatan kalau si Gagah itu nggak terlalu fit. Jadi badannya itu nggak terlalu fit. Biasanya kalau mendaki itu gerimis ya kita justru jalannya dipercepat gitu. Kenapa? Karena di desa pasti ada perapian. Perapian ini gunanya bukan hanya untuk menghangatkan badan, tapi baju yang basah tadi, ya kita keringkan pakai api supaya
tidak terlalu basah lagi. Ada satu dilema di sana, di desa Bambangan itu. Jadi kami ketemu para pendaki dari Unsut itu, dari pecinta alam mereka, namanya UPL, Unit Pandu Lingkungan itu. Mereka menginap atau nge-base camp di tempatnya Pak Lurah. Nah, kami di warga. Tapi kan tetap aja harus lapor kan ke Pak Lurah kan, jadi bawa KTP ke Pak Lurah, di sana ketemu anak-anak UPL. Saya nggak tahu kalau sekarang, tapi pada saat itu kami dihimbau untuk ke Juru Kunci. Ya, nah itu bagi kami dilema karena pada waktu itu kami masih muda, sangat idealis dan naifnya itu berpikir pergi ke Juru Kunci untuk naik gunung itu nggak ideal gitu. ya tafsirkan sendiri lah, nanti saya dibully lagi. Jadi kami pada saat itu begitu pemahaman kami mungkin belum sampai sehingga menganggap bahwa hal seperti itu, naik gunung pakai Juru Kunci itu kayaknya culun banget sih gitu. Gimana sih, nah nggak usah lah, intinya begitu. Ya, di belakang hari ini kemudian jadi bumerang ya, banyak orang yang menyalahkan karena kami nggak ke Juru Kunci maka kami nggak selamat. Menurut kami enggak, saya tidak menisbihkan Juru Kunci, tetapi kalau terjadi kecelakaan itu bagi saya ya itu melulu salah kita, bukan karena apa gitu ya. Oke, nah pada waktu naik itu semakin kelihatan bahwa si Gagah ini memang nggak fit, jadi dia ketinggalan gitu, dan cara kami berjalan itu melukiskan sebenarnya kepribadian kami itu gimana sih. Si Iqbal dia memilih di belakang sambil nemeni si Gagah, sementara saya disuruh ke depan karena sekali lagi pada saat itu saya berprinsip kalau nggak kuat kenapa harus mendaki gunung. Kalau mendaki gunung ya berarti harus kuat gitu loh. Jadi orang harus konsekuen dengan apa yang menjadi pilihannya. Kalau dia milih menjadi tentara dan berperang, ya jangan menangis di pertempuran, kan gitu aja. Kalau memang mau mendaki, ya sudah, ya kita harus mendaki dan tidak boleh menjadi bahan kerepotan bagi temennya. Iya, merepotkan itu jadi beban itu nggak boleh. Sekali lagi ini terjadinya tahun 85 di mana saya masih berumur 20 tahun berapa ya, bukan ke sini ya, kalau ke sini Maman yang sekarang lah. Ya udah beda lah. Iya. Udah beda. Ya mungkin yang perlu dicatat adalah bahwa dulu Samarantu itu pos pertama. Nah itu yang pertama kali kami kejar. Karena kalau mendaki gunung ya saya biasanya menghitung waktu sampai dari desa sampai ke pos 1 itu butuh berapa lama, sehingga kita bisa memperkirakan sampai puncak kira-kira sekian jam. Karena apa? Dulu belum ada internet, informasi tentang pendakian gunung dan sebagainya itu kami hanya bisa dapatkan dari majalah gitu loh. Dan itu jarang banget. Majalah tentang pendakian itu waktu itu jarang banget. Jadi kita sama-sama buta tentang Gunung Slamet. Kita hanya beli peta. Oh berarti kalau mau mendaki ke sini lewatnya ini. Ditambah informasi dari temen yang kita titipin tadi, dia pernah mendaki di sana. Jadi benar-benar first timer ini di sana. Iya. Jadi bagi kami pertama kali, dan dari teman yang kita titipin itu yang pada waktu SMA-nya pernah mendaki dan terjadi kasus juga. Jadi pendakiannya dia mengakibatkan kebakaran hutan. Ya, dia kena denda kalau nggak salah 2 juta pada saat itu. Ya, kemudian Samarantu ini harus kami kejar karena bisa untuk ukuran.
Samarantu yang dulu sama sekarang itu sangat beda. Kalau dulu itu untuk masuk ke Samarantu itu ada semacam terowongan vegetasi. Pernah lihat ini, pernah lihat lintasan jalan babi hutan. Iya. Ya, sama seperti itu. Oh, kira-kira. Iya, jadi ada terowongan begitu dan ini agak panjang. Keluar dari terowongan itu, saya melihat ada dua gubuk, tetapi lebih seperti cungkup. Anda tahu cungkup? Apa itu, Pak? Cungkup itu bangunan kayak rumah-rumahan kecil itu yang dibangun di atas makam. Jadi makam itu tidak hanya nisan, tetapi ada rumah-rumahannya. Itu di Jawa disebut cungkup. Cungkup posisinya begini. Jadi satu menuju ke sana, satu melintang begini. Yang saya herankan, karena cuaca kalau di gunung itu kan berubah-ubah ya. Berangkat itu gerimis, tapi ketika hampir sampai di Samarantu, ini mendung hilang dan berubah jadi terang bulan. Nah, di bawah terang bulan itu kelihatan bahwa saya tafsirkan sebagai pos gitu. Saya kira itu pos Samarantu. Itu kayak baru, Mas. Kayak bangunan baru. Iya, dan itu dari tembok. Oh, tembok. Iya, dari tembok. Jelas itu dari tembok yang dikapur. Ya bukan dicat tapi dikapur putih, tapi nggak ada pintu, nggak ada jendela. Nah, begitu dekat, baterai saya nyalakan. Jadi kalau keadaan terang bulan, saya nggak pakai baterai, ini penghematan kan. Iya, betul. Nah, begitu saya nyalakan, ini hilang. Bangunan itu hilang. Gitu. Nah, itu yang mungkin yang perlu dicatat karena kemudian terjadi perdebatan. Apa yang saya lihat ini halusinasi atau bukan? Nah, Iqbal dan Gagah pada intinya bersikeras itu paling halusinasi. Ya saya bantah. Lo yang sakit, yang capek itu kamu kok bisa, yang kena halusinasi aku, kan gitu. Ya pada akhirnya saya minta waktu untuk meyakini ini sebenarnya apa sih. Jadi kami istirahat di situ tanpa tahu bahwa itu sudah wilayah Samarantu. Gitu. Tahunya bahwa itu Samarantu ketika anak-anak UPL menyalip kami. Oh, anak UPL tadi. Ya, terus temenan nanya. Masih jauh, Mas, posnya Samarantu. Ini sudah Samarantu. Nah, posnya itu di depan itu. Dekat itu. Ya, terus ya sudah kami istirahat dulu lah, nanti sebentar lagi kami naik. Sampai sekarang saya masih berpikir apa yang saya alami itu melihat cungkup itu ini benar-benar firasat atau sekedar apa itu namanya paleidolia apa itu. Jadi Anda pernah nggak melihat titik-titik di tembok kemudian merasa melihat kayak rumah? Anda pernah nggak di hutan kemudian melihat kayak bentuknya itu kayak pos tapi ternyata itu pohon? Yeah. Nah, jangan-jangan itu yang saya alami gitu. Kemudian kami lanjutkan perjalanan. Saya kira nggak ada yang khusus perlu diceritakan. Pada intinya kami bisa sampai puncak. Tapi ada satu yang harus dicatat. Karena ini menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan kami. Jadi ketika di Pak Lurah itu kami dapat cerita bahwa seminggu sebelum kami mendaki itu ada anak-anak UPL itu, ada satu anak UPL namanya Hartoyo meninggal karena hipotermia di puncak gitu. Nah itu di sepanjang jalan salah satu pembahasan itu bukan karena kita jadi takut karena di sana ada orang habis meninggal, bukan begitu, tapi kalau dia meninggal karena kedinginan berarti di atas sangat dingin, ekstrim, ya, suhunya ekstrim. Nah ini mempengaruhi segala keputusan kami. Nah begitu sampai di puncak, apa yang kami khawatirkan ternyata benar. Jadi dinginnya udara itu membuat kalau mulut ini menganga, ini sulit dikatupkan. Jadi kayak kaku gitu. Jadi untuk makan itu kita harus dibantu pakai ini tangan. Jadi kentang dimasukkan, ini gitu. Dan kita harus tetap bergerak.
supaya badan agak hangat. Nah, karena bayang-bayang tentang pendaki Hartoyo yang meninggal seminggu sebelum kami mendaki itu, kami berpikir harus secepatnya ini turun. Yang penting sudah sampai puncak kan, dan sudah mengambil foto dan sebagainya. Nah, ketika mau turun, cuaca berubah lagi, tiba-tiba kabut. Dan kabut itu begitu pekatnya sehingga kalau senter kita menyalakan, itu seperti membentur dinding kira-kira 2 meter di depan kita. Jadi kayak tembok putih itu. Nggak kelihatan apapun. Situasi puncak Gunung Slamet pada saat itu dan sekarang juga beda. Jadi dulu ada batu-batu yang besar kan di sana. Merapi itu kan juga sudah berubah, batu-batu besar itu sudah hilang. Nah di Slamet juga begitu, batu-batu besar ini ditandai sama cat. Itu yang menjadi jalur. Penunjuk jalannya. Iya, penunjuk jalan kita itu ke sana. Iya. Nah itu kan kalau nggak ada kabut. Begitu ada kabut ini hilang semua. Ya putih semua. Sehingga ketika kita turun, kita nggak bisa mencapai Pelawangan. Sementara dalam pikiran kami adalah ini kalau tidak segera turun, maka pasti nasib kami akan sama. Nah, jadi ada banyak diskusi kami. Jadi si Kakak mengusulkan udah kita naik lagi. Kami bantah itu nggak bisa kalau naik lagi dan tidak tahu kapan ini selesai berakhir. Berapa jam kita tahan sebelum kena hipotermia? Betul. Nah gitu loh. Karena tadi aja kita udah nggak bisa makan gitu. Ya akhirnya kita putuskan untuk menerobos hutan. Intinya seperti itu ya. Intinya oke lah, pokoknya kita kan harus turun dan kita tidak bisa mencapai Pelawangan. Kita udah mencoba ke kiri, menyusuri batas vegetasi itu, yang satu ke kanan. Ternyata juga nggak nemu jalurnya, malah ketemunya jurang kan, berarti oke, berarti kita terabas. Udah disorientasi berarti Pak? Iya, sudah disorientasi, dan disorientasi itu kan juga salah satu gejala dari hipo juga kan. Betul. Keputusan yang kami anggap sudah menjadi satu-satunya alternatif ini pun ternyata fatal. Karena apa? Menyusuri rimba Gunung Slamet pada saat itu tahun 1985 itu dengan kelebatan seperti itu tanpa alat itu sungguh sangat berat. Nggak bawa tebas, nggak bawa pisau tebas, nggak bawa tali, nggak bawa kompas, nggak bawa. Nah, tetapi saya kira cerita akan menjadi lain andai kata si Iqbal ini nggak mengalami kecelakaan, kecelakaan sebelum dia jatuh ke jurang itu pada akhirnya. Itu gini, ketika berjalan itu saya terperosok ke kayak sumur gitu. Sumur? Iya, kayak semacam sumur. Jadi kalau di gunung itu kan kadang-kadang ada lubang tapi ketutup sama tanaman sehingga kita nggak bisa bedakan. Tahu kita ya semua jalan itu padahal tertutup sama humus sama tanaman, kita injek masuklah. Nah kebetulan saya kejeblos ke sumur semacam itu. Iqbal itu tanpa pikir panjang langsung lompat. Nyusul Bapak? Iya, nyusul lompat. Pada saat itu saya duduk begini, dia kepalanya itu terantuk bagian belakang kepala saya. Ya, kacamatanya pecah dan pecahnya itu menembus kelopak matanya. Padahal dia ini minus. Jadi kehilangan kacamata itu sudah satu kendala. Apalagi kacanya menusuk itu. Ini jadi kendala. Otomatis setelah itu kalau tadinya kan bergantian antara saya sama dia untuk jadi leader. Dengan kondisi seperti itu ya harus saya yang jadi leader terus gitu. Kemudian ketika melanjutkan itu kami kan
menyusur ini ya, menyusur punggung bukit itu. Jadi kami itu kayak diputer-puter gitu loh. Jadi kita udah pernah lewat ini, tapi kok bisa kesini lagi? Dan itu jelas kami gitu. Karena apa? Ada puntung rokoknya. Di hutan Perawan yang untuk membuat jalan aja kita harus menerobos dengan cara merayap. Kita bisa masuk ke situ lagi dan ada puntung rokoknya. Gitu. Dan itu terus aja sampai akhirnya oke lah kita menginap di sini aja. Malamnya itu ketika saya buang air kecil, kebetulan langitnya cerah, saya bisa melihat lekuan tubuh Gunung Slamet dan melihat lampu kota sangat jauh gitu. Saya melihat ke arah sungai ini. Dan saya berkesimpulan harusnya kita lewat sungai. Kalau kita lewat sungai, tidak ada sungai yang berbalik ke atas lagi, kan gitu. Logikanya? Ya logikanya seperti itu. Jadi saya usulkan ke teman-teman, besok kita supaya nggak balik terus gitu, kita nyusur sungai aja. Tapi itu juga sebuah kefatalan. Jadi kadang-kadang saya mau bertanya lah, kalau kita berada di gunung yang berupa hutan Perawan, keputusan apa sih yang bisa membuat kita nggak fatal? Apapun itu bisa berakhir dengan kefatalan gitu. Satu-satunya agar tidak terjadi kefatalan ya jangan berada di situ. Keputusan apapun, Anda diam, ya bisa datang binatang. Anda bergerak, Anda bisa kepleset. Kan gitu. Jadi di hutan yang benar-benar belum dijamah itu, keputusan apapun adalah salah gitu. Karena apa? Berada di situ itu sebuah kesalahan. Intinya seperti itu. Nah, setelah menyusur sungai itu, Iqbal itu di belakang saya kan. Ada satu sungai. Jadi itu tidak selalu menyusur sungai terus ya. Kadang-kadang kita naik ke punggung bukit kalau itu berbentuk jurang. Nah, ketika kita capek, kita yuk turun lagi ke sungai. Nah, ketika kita mau turun itu, saya melihat, jadi ini sungai miring begini, tapi di depannya itu dalam banget. Dan saya lihat batu di depan saya itu warnanya hijau, artinya ada lumutnya. Nah, karena capek, saya bilang sebentar, kita istirahat dulu. Di depan ini licin. Nah, Iqbal dari belakang itu melangkah ke samping saya. Licinnya kayak apa sih? Langsung dia kepleset. Sut. Saya ingat ketika dia kepleset itu, saya dalam kenangan saya masih apa ya, terpatri bagaimana tubuhnya itu seperti penari itu. Jadi dia mengikuti alur sungai. Kalau gini, kalau saya ngomong sama Anda tentang sungai di gunung, Anda kan tahu. Nah, celakanya netizen itu kan tidak semuanya tahu. Pasti mereka bayangin sungai yang ada airnya. Tidak, sungai di gunung tidak ada airnya kecuali hujan kan begitu. Dia basah, licin, tetapi itu tidak ada air yang menggenang gitu. Kecuali di cerukan-cerukannya kan gitu. Nah, ini mengikuti alur ini, alur yang basah tadi jatuh ke air terjun. Dan saya teriak-teriak, Iqbal, dia nggak bisa jawab. Ternyata begitu jatuh, kan dia melihat jurangnya itu, dia udah pingsan. Pingsan duluan? Iya, dia pingsan duluan. Dan Iqbal bilang, setelah kita tungguin, kamu kalau mau jatuh, jangan pernah pingsan. Karena kamu nggak akan bisa melakukan apa yang bisa menyelamatkan. Apakah itu dengan memakai tangan dengan di ini atau apa itu, artinya oke lah tangan kita boleh luka parah tapi kita tidak jatuh kan gitu. Nah, kemudian saya dan Gagah turun. Pada intinya karena kita tanya bisa menggerakkan ini enggak, ya bisa tapi sangat susah. Jadi menggerakkan tangan, jari-jari, kaki itu bisa, tetapi setiap bergerak itu dia teriak gitu.
gitu. Ini berarti patah ini punggungnya, ya punggung itu patah ya pasti. Dan dia nggak bisa berdiri, jadi harus kita papah ke pinggir sungai. Kenapa harus dipapah di pinggir sungai? Karena kalau hujan berubah, yang tadinya kita bilang tadi kan kering dan ini akan jadi deras. Iya deras itu. Lalu kita berdiskusi, ini nggak bisa kalau kita sama-sama di sini. Salah satu harus turun dan salah satu harus nungguin kan gitu. Nah kemudian kita diskusikan siapa yang mau turun, siapa yang mau nungguin. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya saya yang nungguin. Kenapa saya yang nungguin? Karena sejak Iqbal itu jatuh dan luka, kita itu diikuti oleh anjing hutan. Pada jarak tertentu itu ada anjing hutan yang ngikutin kami. Berapa ekor, Pak? Gimana? Berapa ekor? Satu ekor. Ya, tapi karakter anjing hutan kayak serigala itu kan begitu kita lemah dia panggil teman-temannya kan gitu. Betul, koloni. Iya, itu koloni. Dan kita sadar itu pasti nanti menunggu kita lemah. Nah, karena pada saat itu saya sedang belajar menjadi pawang, ya akhirnya saya yang nungguin karena si Gagah bilang aku nggak bisa kalau nungguin. Yang pertama saya tidak punya kemampuan untuk berhadapan dengan binatang. Yang kedua saya juga tidak punya pengetahuan tentang apa yang bisa dimakan dan apa yang tidak bisa dimakan. Itu. Ya akhirnya oke lah. Meskipun sebenarnya Gagah lebih ingin untuk kalau perlu kita mati bersama di sini. Mati bersama. Ya itu semangat Gagah dari awal begitu. Si Iqbal celaka adalah kita berangkat bersama, pulang atau tidak pulang itu juga bersama. Dimana ini saya tentang nggak bisa kalau begitu. Ya kita akan lakukan yang terbaik, tetapi tetap harus ada yang selamat. Siapapun itu harus ada yang mencapai desa untuk melaporkan gitu loh. Oke, jadi singkat ceritanya ya saya tungguin sejak jatuh sampai meninggal itu 4 hari. 4 hari? 4 hari hanya nungguinnya, bukan dari puncak gitu. Sebab kalau di total dari mendaki sampai kemudian akhirnya saya menemukan penduduk itu 14 hari. 14 hari? Ya, jadi 14 hari itu saya berada di Gunung Slamet gitu. Itu selama 4 hari itu Pak Alex, logistik pasti udah habis dong? Wah, habis. Itu apa yang Pak Alex konsumsi saat itu? Ya daun, buah, ya apapun yang bisa kita temukan. Karena si Iqbal ini nggak bisa makan serangga, apa itu. Kalau saya bisa makan serangga, makan cacing itu bisa saya. Tapi Iqbal itu karena dia kan salah satu instruktur pramuka kan. Jadi survival itu dia bisa gitu. Tetapi terbatas, ya terbatas pada tanaman. Tapi kalau binatang kan mungkin juga dia masih berpikir tentang haram atau halal, nggak tahu ya. Yang jelas nggak masuk kalau Iqbal itu. Dia coba juga tapi nggak banyak lah, nggak banyak. Pada hari yang keempat itu pagi-pagi saya menemukan tubuhnya udah kaku di sungai karena malamnya sebelum paginya saya temukan itu malamnya dia izin mau buang air. Nah biasanya kan kalau buang air kan saya papah gitu ya. Tapi malam itu tidak mau dia. Karena apa? Karena seharian itu dia merasa membaik. Jadi kalau jalan biasanya tak apa-apa itu dia mulai bisa berjalan tertatih-tatih. Sehingga timbul harapan yang kemudian menjadi harapan palsu ternyata. Bahwa Iqbal ini sedang membaik. Gitu. Mungkin karena tubuhnya mulai beradaptasi atau apa yang mestinya pada waktu itu saya berpikir bahwa kadang-kadang sebelum orang meninggal itu justru membaik. Tapi fenomena seperti itu kan waktu itu saya belum pernah ngalamin. Jadi karena dia membaik, dia izin untuk sendiri dan entah bagaimana malam itu saya kayak kena sirep gitu loh Mas. Kena sirep itu. Jadi kayak sirep itu semacam
situasi di mana kita itu diserang rasa kantuk yang luar biasa sehingga nggak bisa melawan. Gitu. Jadi ya sudah, dia pamit, saya jatuh lagi dalam tidur. Bangun-bangun itu karena biasa tidurnya itu kan saya perlukan untuk menghangatkan badan. Ini kok nggak ada. Gitu. Saya panggil-panggil, baru ingat loh, dia berarti dari ke belakang itu nggak ke sini ini. Nah saya lihat ke sungai, loh kok dia ada di situ tidur. Tidur itu posisinya begini, ya begini. Jadi satu tangan itu kayak menahan atau kayak mau apa ya, kayak mau azan apa itu ya, mirip seperti itulah. Nah saya datang kaku, waduh sudah mas, saya nggak bisa nyeritakan rasanya seperti apa. Jadi saya melihat dengan pelan-pelan bagaimana prosesnya menuju kematian itu kan sakit luar biasa. Dan dampak dari peristiwa itu kan, saya bahkan pernah lama juga menjadi ateis. Ya karena saya sudah meratap, sudah menangis supaya Tuhan membuat satu keajaiban, dan itu tidak terjadi. Saya butuh berapa puluh tahun untuk kemudian meyakini bahwa itu takdir gitu loh. Nggak terima ya? Iya, jadi saya merasa takdir tidak bisa seburuk itu gitu loh. Karena dua temen ini kan semua orang baik-baik. Iqbal, Gagah itu, itu orang-orang yang khusyuk. Saya jujur pada waktu itu saya peminum mas. Jadi kalau harus mati, yang saya pikirkan, kenapa bukan aku gitu loh. Sampai kepikiran gitu? Iya, saya berpikir begitu. Jadi kalau ada cara untuk menukar, pasti saya lakukan. Jadi kalau setelah peristiwa itu, saya malah sebaliknya dituduh menjadi kanibal. Wow, itu rasanya, iya. Sampai dituduh kanibal ya? Oh iya, saya dituduh kanibal. Apa bisa ya kita menghabiskan satu orang? Ya. Terpikir aja kan tidak gitu ya, tapi ya sudahlah, semua orang bebas berpendapat apapun. Karena apa? Karena mereka tidak ada di sana, saya tidak punya saksi. Betul. Nah, jadi saya nggak bisa mengatakan apapun ya, lihat aja dari apa yang bisa diungkap oleh polisi, apa yang ditemukan tim SAR kan bisanya begitu. Ya kemudian setelah si Iqbal ini meninggal, saya lanjutkan perjalanan 2 hari kalau nggak salah ya, 2 hari setelah saya turun dari tempatnya Iqbal itu, saya mendengar suara Gagah. Jadi di hutan yang lebat itu saya mendengar suara, tolong, saya Gagah, mahasiswa IKIP Semarang, teriak-teriak dia. Teman saya Iqbal jatuh, tolong. Saya teriak juga, Gagah, wih Alek ya kamu teriak kok terus supaya aku bisa sampai ke situ. Dan waktu itu hujan turun. Ya nggak lebat tapi juga bukan gerimis, itu hujan. Nah hujan ini membuat saya nggak bisa melawan alam, jadi saya terpaksa ngikutin yang disediakan supaya saya bisa sampai ke sungai. Dan jatuhnya adalah ini sebuah jurang, Gagah di sini, saya di sini. Malah? Iya, saya sudah di bawahnya, gitu. Tapi kita jelas bisa saling melihat. Dia berdiri di pinggir jurang itu sambil teriak-teriak lagi. Nah, begitu saya sudah sampai, dia tanya, kamu kok nyusul ke sini? Iqbal bagaimana? Nah, saya bilang, Iqbal sudah meninggal, jadi ayo turun bersama. Kamu turun ke sini, sebab ini hujan, ini nggak mungkin saya naik ke situ, itu pasti jatuh saya. Tapi kamu kan bisa melorot sambil pegang-pegang itu loh ya. Tapi yang terjadi tidak seperti yang saya harapkan. Jadi begitu dengar bahwa temannya sudah meninggal, dia itu dari posisi berdiri, dia langsung duduk.
Jadi ada satu batu itu yang dia duduk ini, yang mana batu dan dia duduk itu dilihat oleh salah satu paranormal dari keluarganya Gagah. Nextnya setelah masa pencarian. Jadi pencarian dengan paranormal itu saya tidak bilang semuanya hampa. Ada yang bisa melihat, tetapi ya hanya bisa melihat, nggak bisa sampai menemukan. Nah, sepanjang malam ini karena hujannya makin deras, jadi saya harus pergi dari situ. Saya juga bilang, kamu menepi, ini sungai ini bisa jadi sungai yang membesar gitu. Jadi kamu menepi, besok kita turun bersama. Saya cari tempat untuk beristirahat. Nah, semalam itu Gagah mulai berteriak-teriak lagi, tapi teriakannya beda. Jadi teriakannya beda itu intinya begini, tolong saya Gagah, teman saya meninggal, saya tidak mau turun. Nah, ini yang saya sesali itu. Jadi dia teriak terus. Jadi intinya saya nggak mau turun, teman saya meninggal. Ya mungkin yang saya sampaikan ini bisa disalah tafsirkan, tapi memang itulah yang terjadi. Saya berpikir bahwa kami harus save energy, jadi menghemat setiap tenaga yang kita bisa, apalagi mengingat si Gagah ini nggak bisa makan apa yang ada. Jadi kan kondisinya kan sangat lemas ya. Kenapa dia harus berteriak-teriak kan gitu? Nggak perlu. Kemudian saya teriakin, diam Gagah. Ini nanti kamu kalau teriak-teriak itu malah binatang-binatang tahu kita di sini gitu. Itu sebenarnya sekedar untuk membuat dia diam, tapi dia nggak diam. Sampai akhirnya saya teriak, kau diam, kalau tidak tak tinggal kamu. Oh, gitu ya? Jadi ini bukan, sekali lagi bukan anu loh ya, bukan ancaman. Sama dengan kalau Anda punya anak ini nakal, ketika kita ingatkan dia nggak bisa berhenti, maka kita akan ngomong, kamu kalau terus tak pukul loh. Benarkah kita hendak memukul? Sama seperti itu. Benarkah saya mau meninggalkan teman yang tinggal satu ini? Ya itu jawab sendiri. Jadi kalau netizen bilang, wah itu jahat dan sebagainya, ya coba imajinasikan berada dalam posisi saya yang semalaman mendengar teman yang tidak bisa kemasukan makanan dan kita harus turun, tapi dia malah teriak-teriak. Buang energi. Buang energi yang nggak perlu. Nah, akhirnya mendengar itu dia diam. Saya yakin bahwa dia diam itu karena takut. Itu keyakinan saya yang ternyata salah gitu loh. Oh gitu? Iya salah. Jadi dia diam, saya pikir karena takut, dan besok bisa tak samperin untuk kita ajak dengan cara ngomong apapun lah. Misalnya kalau dia udah nggak punya semangat untuk pulang, kan saya bisa bilang kamu ingat sama orang tuamu dan sebagainya. Saya yakin saya bisa. Tetapi ketika paginya saya ke sana, saya nggak lihat dia, saya teriak-teriak, Gagah, ayo turun. Nggak ada jawaban. Akhirnya saya naik dengan susah payah itu ya, dengan bergelantungan di pohon-pohon dan sebagainya, dan itu nggak bisa langsung dari situ. Saya harus agak melingkar ke kanan itu. Sampai di lokasinya itu nggak ada orang. Udah pergi? Iya, udah pergi. Nah, Anda kan pendaki ya, jadi kalau sebuah wilayah tidak pernah dijamah manusia, kemudian dilewati, kita pasti tahu. Ada bekasnya. Ada bekasnya, pasti ada tersibaknya. Ya. Meskipun mungkin tidak ada yang patah karena memang kami nggak ada yang bawa pisau tebas, tetapi jelas pasti kelihatan. Jadi saya susuri ke atas, nggak ada. Sampai saya mentok pada satu jurang yang tinggi sekali, yang tidak mungkin orang bisa naik, kecuali dia masuk hutan. Nah, masuk hutan ini nggak ada bekasnya, gitu.
Sedangkan saya untuk turun dari jurang itu aja saya gagal mengingatnya. Sampai sekarang bagaimana saya ada dua curug yang saya turun, tapi saya lupa caranya bagaimana. Tapi tim SAR menemukan jejak kaki saya itu ada di tebing itu. Gitu. Karena yang saya pakai kan sepatu yang ada radialnya itu. Nah itu kan ada bekasnya. Kemudian karena fakta-fakta itu saya simpulkan, oh mungkin dia turun ke sungai itu karena mungkin marah sama saya. Ya, tersinggung lah. Tersinggung, dia mendahului saya, oke lah. Ini bisa saya selesaikan nanti kalau sampai ke desa, saya akan kasih pengertian kenapa sih saya bilang saya akan tinggalkan kamu karena begini-begini kan gitu. Kemudian saya lanjutkan perjalanan. Ini kita abaikan unsur-unsur yang apa dibilang mistis atau apa ya. Pendek kata saya sudah sampai ke desa, ternyata tidak ada yang turun. Gitu. Dia nggak sampai ke bawah. Dia tidak pernah sampai ke bawah. Padahal jelas-jelas dari awal dia bilang ketika mau turun itu saya akan menyusuri sungai ini. Itu di belakang hari kami tahu namanya Sungai Lemberang. Gitu. Saya akan menyusuri sungai ini. Jadi kalau misalnya saya menyusul itu kan jadi patokan, jadi jangan pergi ke sungai yang sebelahnya gitu. Makanya saya bisa ketemu sama si Gagah karena komitmennya ketika berangkat seperti itu. Begitu intinya, Mas. Itu Pak berarti bisa dibilang Gagah ini sampai detik ini nggak pernah ditemukan. Kalau hanya Gagah itu masuk akal, Mas, karena dia kondisi terakhir saya melihat kan masih hidup. Nah, tetapi jenazah Iqbal ini juga nggak ketemu. Nggak ketemu juga? Iya, sama sekali. Dua-duanya itu nggak ketemu. Nggak ada maksudnya bekas hewan atau apa yang bekas jejak seretan pas tim SAR? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Jadi sempat ditemukan tulang-tulang itu ya, yang kayak habis dimakan harimau. Itu stres juga saya. Kan waktu itu saya sudah berada di rumah sakit ya. Tetapi kan rumah sakit juga menjadi salah satu pos pencarian. Jadi apapun yang terjadi, saya tahu. Jadi sentral informasi? Iya. Nah, itu kan, dan ini kami menemukan tulang-tulang itu di sini. Ada rasa bersalah, ada rasa sedih ketika teman yang kita tinggalkan sudah dengan apa? Saya kan lakukan banyak treatment kan. Jadi jenazahnya Iqbal itu sebelum saya tinggalkan saya ini apa? Ganjal pakai batu yang besar sehingga kalau air meluap pun itu sudah saya bawa ke pinggir. Jadi di pinggir pun masih saya ganjal pakai batu. Ternyata kok ditemukan tulang-tulang ini, jangan-jangan dimakan harimau kan. Tapi ternyata bukan. Setelah diteliti ternyata itu tulang kera. Oke. Jadi cerita saya bahwa saya pernah hidup di antara macan kumbang yang makan kera terkonfirmasi gitu loh. Jadi setelah saya turun itu kan saya sempat melewati daerah macan kumbang gitu. Dan di situ dia memang makanan si macan kumbang monyet. Kera. Ya, gitu. Ya monyet, makanannya monyet. Oke. Nah, saya ada sedikit yang mau saya tanya Pak Alex ya. Kayak tadi kan Pak Alex sempat menyinggung sempat diikuti oleh jenis anjing hutan ya. Iya. Oke. Memang saya juga kan suka berburu Pak Alex. Jadi kurang lebih saya ngerti lah. Jadi memang betul mereka itu akan melihat dari mungkin kita dari beberapa orang mana yang dari gestur tubuhnya tuh melemah. Mereka paham betul itu. Nah, artinya di sini mereka tuh udah menargetkan salah seorang dari tim Pak Alex. Nah,
Itu mereka mengikuti sampai berapa hari Pak Alex kalau boleh tahu? Kan artinya mereka sabar, anjing itu sabar ditungguin. Itu sampai kapan itu ngikutin Pak Alex? Nah itu lucu dan ngerinya di situ. Jadi sehari sebelum meninggal itu ada suara kerosak gitu ya. Yang menoleh pertama itu Iqbal, dia menoleh karena si anjing itu biasanya mengikuti kami itu dia berada di seberang sungai. Jaga jarak pasti. Jaga jarak itu sambil melihat itu. Biasanya saya usir. Nah pada satu hari sebelum meninggal itu terdengar kerosak gitu. Si Iqbal menoleh itu dan saya melihat matanya itu kayak ketakutan. Karena dia kan sudah saya ceritain tentang anjing itu. Tapi yang saya tangkap ketakutannya itu melebihi itu gitu ya. Jadi ekspresinya itu bukan ekspresi seorang melihat anjing, seorang Iqbal yang notabene instruktur pramuka melihat anjing gitu loh, nggak mungkin gitu. Nggak setakut itu. Iya, dia mau ngomong itu udah agak gimana gitu. Nah, saya menoleh, ternyata harimau. Iya, jadi di luar ekspektasi justru yang muncul itu harimau. Maaf, ini loreng atau tutul? Loreng. Oh. Di mana pada saat itu sudah dinyatakan bahwa harimau itu punah, harimau Jawa. Di tahun 80 udah dinyatakan punah. Itu sudah dinyatakan punah. Jadi, jarak berapa itu Pak? Ya seberang sungai itu berapa sih sungai di gunung itu? Itu kan nggak terlalu jauh lah. Oh 5-7 meter ya? Ya antara 5-7 meter. Waktu itu kan kami bikin api unggun. Oke. Jadi setiap hari kan memang api itu dijaga. Karena apa? Karena korek api yang saya bawa waktu itu saya nggak bawa korek beginian. Korek ini loh. Gedres. Korek gedres itu. Jadi kita bikin api dan jangan dikira itu sama seperti yang di YouTube susah itu, tangan bisa lecet kalau mau bikin itu. Nah karena itu kita jaga terus supaya apinya itu nggak bisa padam dengan cara batang yang besar itu kita kasihkan, dan di sungai seperti itu banyak. Jadi bekas kayu-kayu itu ke bawah ya. Perasaan campur aduk mas ketika harimau itu. Di tempat guru saya itu Pak F.X. Sutono, kalau Anda melihat film-film Susana itu kalau melibatkan binatang buas atau binatang berbisa itu ada beliau. Jadi memang beliau ini juga guru saya waktu itu. Dia juga sering nangkap harimau gitu loh. Dia sering kalau masuk ke kampung dia yang nangkap gitu ya. Tapi kan pelajaran saya belum sampai. Cuman saya dibekali pengetahuan kalau berhadapan sama harimau itu harus begini-begini, itu tahu. Kita dikasih tahu, tapi mantranya gimana, terus saya harus pakai, misalnya kalau ada jurusnya, ya meskipun nggak ada, misalnya ada jurusnya gimana itu ya nggak tahu, gitu. Dengan berbekal pengetahuan yang sangat minim tentang harimau, ya saya ajak si Iqbal itu berdiri. Jadi jangan terduduk, jangan menunduk ya. Kita lihat aja, kita menatap dia, tetapi tidak dengan pandangan seperti mengancam gitu loh. Menantang. Iya, jangan seperti menantang gitu. Dan harimau ini mendekat sampai kemudian bersuara dia mengaum. Pada saat mengaum itulah saya tahu yang namanya senggoro macan itu kayak apa. Jadi dengkul ini seperti kehilangan ini apa tulangnya mas. Jadi ya maunya itu jatuh aja. Jadi saya simpulkan bahwa auman harimau itu juga menjadi salah satu cara untuk melemahkan mental mangsanya. Jadi pengetahuan yang seperti ini saya temukan di hutan secara langsung.
Sampai sekarang saya nggak tahu ini harimau beneran apa tidak. Tapi yang terjadi setelah mengaum itu, dia lewat di sebelah kanan saya, kanan kami, gitu. Jadi ya lewat begitu aja. Padahal saat itu ada api yang menyala ya? Ada api yang menyala. Jadi dia nggak takut api, tapi juga tidak tertarik sama kami. Oke. Gitu. Berarti teori kalau harimau itu takut api bisa bilang agak terbantahkan sedikit ya Pak? Ya, itu nggak seluruhnya benar. Dan bahwa harimau suka menerkam manusia kayaknya juga nggak ini, kecuali terprovokasi kali ya. Kayaknya loh ya, ini sekali lagi sepertinya. Manusia itu bukan mangsa favorit dia gitu. Betul. Sepertinya seperti itu. Jadi kalau dia masih sehat, masih bisa menemukan mangsa lain dia akan ini. Beda hal dengan cerita kalau dia sudah tua, ya, atau kita memprovokasi dia lah, itu beda. Setuju itu. Yeah. Oh gitu Pak. Jadi artinya gitu. ancaman maksudnya hewan buas tuh bener-bener selain si anjing ini ada yang lebih serem lagi. Ada yang lebih serem lagi, tetapi saya nggak tahu itu semua terjadi atas kehendak Tuhan. Itu tidak sampai mencelakai kami. Dan maaf kalau boleh saya potong, itu informasinya si tim pencari ini pun katanya sempat bertemu si harimau itu ya? Iya. Artinya terkonfirmasi dong? Iya. Jadi ketika kita sampai di rumah sakit itu kan polisi segera datang kan, karena mereka menjadi bagian dari tim SAR itu kan, ditanya ceritanya gimana. Begitu sampai di cerita tentang harimau loreng itu, mereka bilang wah harimau itu sudah punah. Lah gimana, saya ditanya suruh cerita tetapi dibantah sendiri. Oke. Ya yang penting kejadian seperti itu, sudah dicatat itu. Dicatat. Nah, ketika pencarian tim SAR ketemu juga ya sudah, berarti terkonfirmasi kan gitu. Begitu juga ketika saya cerita bahwa saya sempat berada di kawasan Macan Kumbang. Wah apa iya? Kenapa nggak diterkam dan sebagainya gitu loh. Kenapa saya ceritakan ini kan tidak semua hutan itu menjadi wilayah mereka gitu loh. Saya berharap kalau informasi ini tersampaikan, orang memperkirakan, oh berarti kalau wilayah Macan Kumbang ya di sana kan gitu. Nah, ternyata terkonfirmasi dengan ditemukannya tulang-tulang monyet tadi. Jadi itu tulang monyet itu bukan dimakan harimau loh, itu dimakan Macan Kumbang. Karena ada bulu-bulunya juga. Bulu-bulu si Macan Kumbang itu juga ketemu di situ gitu. Oh iya, dia meninggalkan bulu ya? Iya kan ada bulu monyet, bulu apalagi ya. Yang apalaginya itu Macan Kumbang bukan macan loreng. Oke. Jadi dalam pencarian itu saya merasa terbantu sebenarnya, jujur loh ya. Jadi cerita saya itu terkonfirmasi oleh tim SAR yang mencari itu gitu. Karena Bapak sendiri kan nggak punya saksi. Ya. Lah itu loh, cilakanya kan nggak ada saksi itu. Oke. Nah sekarang ada satu lagi mau saya tanya Pak. Itu kan? Ya. Pinjam. Oh iya. Bukan. Pinjam. Ini aja. Itu kan sempat tadi Bapak bilang pas di awal Bapak sempat dituduh kanibal. Yang ini itu yang menuduh Bapak kanibal itu siapa dan dasarnya apa dia bisa sampai menuduh Bapak ini kanibal? Kan ini hal yang menurut saya udah irasional ya. Mana mungkin kita memakan sahabat sendiri kan gitu. Anda pernah nggak diinterview polisi? Pernah. Diputer-puter. Ya. Dan jadi mereka kan tanya apapun. Betul. Karena ini sebenarnya kayak jala yang akan mengerudut. Kan begitu. Betul. Jadi awal pertama yang menanyakan, jangan-jangan kamu kanibal. Bagaimana mungkin kamu bertahan hidup di hutan tanpa makanan? Pasti kamu makan. Nah ini kan saya nggak perlu jawab macam-macam. Kan begitu sampai di rumah sakit ada periksa feses. Sampai feses Bapak diperiksa? Iya, sampai diperiksa dan tidak ditemukan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada netizen bilang itu ya sudah, tanya aja rumah sakitnya atau tanya ke
kepolisian kan, ada BAP-nya kan itu. Gitu. Jadi yang pertama menyodorkan pertanyaan tentang kanibalisme itu polisi. Nah, yang kedua pihak kampus. Kok bisa? Gimana ceritanya, Pak? Kita bicara tentang Orde Baru, Mas. Oke. Dimana kalau ada pendaki, apalagi liar, dan terjadi satu musibah, kampus kan kena. Nah, mereka kan nggak mau juga disalahkan. Refleks orang yang disalahkan, dia akan menunjuk orang lain yang salah kan begitu. Nah, saya nggak bilang mereka salah. Saya yang salah jelas. Tetapi motivasi untuk melampiaskan tuduhan, kamu kanibal, itu ada dasarnya. Dasarnya ya kejengkelan. Dasarnya kejengkelan. Karena apa? Karena setelah dari Gunung Slamet itu kan pihak kampus mengultimatum saya, kalau you tetap mendaki gunung dan tidak mau ikut Mahapala, out. Sampai di ultimatum seperti itu. Sampai di ultimatum seperti itu. Sehingga akhirnya karena saya juga tidak mungkin lagi mendaftar ke pecinta alam. Ingat loh Mas, ini terjadi pada waktu saya masih muda. Dimana kalau Mahapala itu mau mendaki gunung, itu tanyanya ke saya. Bagaimana mungkin saya mendaftarkan ke organisasi itu? Gitu loh, itu kan nggak bisa diterima. Kalau terjadinya sekarang, dengan segala kelegaan saya dan sebagainya, oke, mau daftar di mana nggak apa-apa. Tapi dulu nggak bisa, Mas. Masih muda. Masih muda dan pentolannya itu, ini maaf Mas, ini fakta ya. Iya. Ketika saya dibawa oleh bapak-bapak polisi untuk ketemu Kapolda di jalan itu, sepanjang jalan itu, kan itu melewati jalan tembus Serang menuju Baturaden. Jadi itu hutan-hutan. Salah satu polisi itu bilang sama tokoh Mahapala yang nemeni saya, jadi kan diajak juga, coba Mas buatkan peta. Nggak bisa, jujur. Jadi dia tanya ke saya, Lek, caranya bikin peta gimana sih? Ya masa nggak bisa, peta itu kan yang penting kamu tahu utara selatan, kemudian tadi lewat apa, lewat sungai. Jadi sudah digambar aja sungainya kan gitu. Dari situ kan kita bisa perhitungkan jaraknya. Jarak itu dihitungnya kan dari kecepatan mobil ini sama berapa waktu yang ditempuh tadi gitu loh. Oh gitu ya. Itu tokohnya. Jadi bayangin kalau saya harus mendaftar di Mahapala gitu. Akhirnya solusinya kampus, saya jadi anggota kehormatan. Oh gitu. Gitu, jadi jalan tengahnya supaya saya tidak di kick. Dan tadi Pak, itu tuduhan kampus ke Bapak, kalau kamu kanibal, itu artinya pasti ada dong pihak-pihak dari mahasiswa yang jadinya percaya dengan itu. Itu gimana Pak? Ada nggak Pak? Sepertinya iya, tapi ya saya nggak memikirkannya Mas. Karena apa? Karena secara faktual itu kan sudah terbantahkan dengan uji feses itu. Itu nggak ada yang bisa menipu uji feses Mas. Makan apa, keluarnya apa, itu nggak bisa pasti. Tapi kan terkadang opini itu lebih menghakimi dibandingin fakta Pak. Kalau kita pakainya emosi ya, iya. Tapi kan gini, kehilangan dua teman ini bagi saya sudah segala-galanya. Jadi ibarat luka atau sakit, saya nggak bisa ditambah lagi perihnya. Jadi mau dibilang apapun udah nggak ngaruh, karena saya fokus di bagaimana ya caranya teman saya ini bisa kembali kan gitu. Atau bagaimana caranya kalau saya mencari itu supaya saya bisa menemukan sisa-sisa teman. Aja fokus di situ. Jadi kalau orang mau nuduh, nggak cuma kanibal Mas, saya dituduh penganut black magic yang menumbalkan teman saya. Sampai sejauh itu? Iya, itu juga tidak saya jawab. Dan saya bisa maklum kenapa bisa menuduh begitu. Karena apa? Karena untuk belajar pawang di Pak F.X. Sutono itu secara periodik, seminggu sekali lah, kita harus cari ular. Cari ular untuk digigit. Nah ini yang membuat kita kebal. Kalau lama nggak digigit ular juga kita kekebalannya turun. Kan itu sebenarnya semacam pembiasaan secara bertahap.
jadi dibiasakan. Nah akibatnya apa? Kalau kita mau ke kampus, ketemu ular ya ditangkap, taruh di plastik. Nah teman-teman yang melihat ini kan nggak lazim. Ini kan seperti pemuja setan atau apa gitu loh. Oke. Iya. Kan tidak ada ekstrakurikuler di kampus yang pawang itu kan tidak ada. Jadi hal beginilah yang dicocok logikan. Nah ini dihubung-hubungkan. Jadi saya nggak nyalain, oke lah. Saya pikir saya kalau menjadi orang lain yang melihat diri saya itu sungguh aneh gitu. Masa ke kampus bawa ular? Lah kenapa saya ke kampus bawa ular? Lah ini mumpung ketemu ular, saya bawa aja. Nanti kalau pas ini waktunya latihan kan tinggal setor. Ini saya sudah dapat. Daripada saya harus nyari ular itu kan lucu. Kadang-kadang kalau dicari itu susah. Tapi kalau nggak dicari kita ketemu gitu. Nah seperti itu. Nah Pak, ini apa tuh namanya? Ini mungkin yang saya pengen tanyakan hal yang terberat nih, yang pastinya adalah di saat Bapak turun, Bapak sudah memperhitungkan akan bertemu dengan keluarga 2 sahabat Bapak yang hilang. Itu saat itu terjadi prosesnya gimana sih Pak? Ya mungkin nih sakit yang teringat, tapi kalau Bapak mau menceritakan. Ini justru lebih menyakitkan daripada segala tuduhan. Karena yang saya hadapi itu, yang pertama saya hadapi adalah emak. Emak itu ibunya si Iqbal, di mana saya juga secara emosional gitu, secara perasaan juga dekat juga, karena saya sering main ke situ, kadang tidur di situ, kadang ikut si Iqbal gantiin orang tuanya jaga kios biar barang kelontongnya dia gitu loh. Waktu saya ke tempatnya emak itu, emak bilang begini, kenapa nggak kamu bawa pulang? Saya sudah menjelaskan, Mak, itu susah sekali. Kalau bisa dibawa, pasti pada saat jatuh, saya dan Gagah memutuskan, oke, kita papa. Tapi di hutan yang perawan itu, jangankan bawa orang, bawa diri sendiri itu nggak bisa. Sehingga sebagian besar barang saya itu tak tinggal gitu loh. Saya turun itu nggak pakai ransel karena saya nggak butuh ransel. Untuk bisa sampai ke desa yang saya butuhkan itu kan hanya tetap makan. Kalau haus saya turun ke sungai, udah itu aja. Kalau saya bawa ransel buat apa? Pakaian, loh di rumah ada pakaian. Wong belum tentu saya sampai ke rumah kan gitu. Nah logika-logika ini kan nggak masuk kepada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Jadi saya sudah berusaha maksimal, tapi kalimat yang diulang-ulang oleh si emak ini ya, kenapa nggak dibawa pulang, itu aja. Kemudian ditambah adik perempuannya si Iqbal yang namanya Ana sama adik itu bilang, Mas Alek jahat, hanya satu kata, tapi seumur hidup itu saya kenang gitu. Bagaimana adik sahabat saya mengatakan itu, sehingga saya selalu evaluasi. Apakah yang saya lakukan terhadap teman saya itu memang benar-benar maksimal yang bisa saya lakukan? Dan kesimpulannya sampai sekarang, memang saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nggak bisa saya. Karena kalau kami berjalan beberapa meter turun dari lokasi jatuhnya Iqbal, itu kita sudah berhadapan dengan jurang yang sangat tinggi, yang nggak bisa diturunin. Saya saja nggak tahu caranya menurunin, apalagi orang dengan tulang punggung yang patah gitu loh. Jadi memang dipaksa untuk tetap di situ sampai salah satu dari kami meninggal, baru bisa turun. Kalau keluarganya Gagah agak lebih mudah. Karena apa? Karena saya bertemu keluarganya Gagah itu kan hanya pada waktu mau naik, baru sekali. Jadi secara emosional beda gitu loh. Kalau si emak ini kan, kita bisa makan itu ketika nggak ada sambel, saya bisa bilang, Mak kok nggak ada sambelnya, kan gitu. Sedekat itu. Ya sedekat itu. Jadi kalau keluarganya Gagah ya
apa ya, normatif lah, ya sudah kita ikhlaskan. Lebih bisa. Ya lebih ini, ya mungkin karena apa ya, kedekatan tadi yang kurang ini ya. Jadi saya dekat dengan keluarganya Gagas justru setelah sekian puluh tahun peristiwa ini, kemudian kembali viral, saya berkunjung bisa lebih dekat. Jadi kedekatan kami malah terjadi akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini. Gitu. Ya. Mungkin juga secara sakitnya juga sudah mulai berkurang. Ya, jadi bedanya begini, kalau ke keluarganya Iqbal karena memang asli Semarang, saya yang datang. Tapi keluarganya Gagah ini kan dari Aji Barang Purwokerto. Kakaknya Gagah itu tinggal di Semarang. Ketika ibunya ke Semarang, kakaknya ini memberitahu saya ke kos-kosan bahwa ibu saya mau ketemu. Karena kondisi saya pada waktu itu depresi loh kan. Jadi depresi, jadi untuk ketemu saya pun mungkin orang perlu berpikir. Karena sesekali saya akan ambil parang. Iya bener, saya ambil parang. Biasanya kalau hujan, saya ambil parang, kemudian saya pergi di dekat kampus kami itu ada sungai, namanya Sungai Kaligarang itu. Jadi ada tanaman-tanaman gelagah itu. Waktu melakukan itu saya nggak sadar, tapi teman-teman cerita bahwa kalau hujan, saya pasti keluar dari kamar kos, bawa parang, ke pinggir Sungai Kaligarang itu, gelagah-gelagah itu saya tebasin. Kalau ditanya orang, "Lek, kamu ngapain?" Saya nyari teman saya. Ini untuk menggambarkan tingkat depresi saya pada saat itu. Sehingga mungkin sekali orang perlu berpikir untuk ketemu saya waktu itu. Iya. Mungkin maaf sudah dianggap setengah gila. Iya. Bukan mungkin, memang. Memang ya. Iya, memang. Oke. Nah, ini yang terakhir nih Pak Alex, pertanyaan saya. Kalau saya berpikir saya di posisi Pak Alex saat itu ya, gue berangkat nih bro, misalnya gue bertiga dan teman gue tuh udah seperti itu gitu. Pasti kan di hati gue udah berpikir, pertama adalah ngadepin keluarga seperti apa. Iya. Yang kedua, ini belum tentu gue juga nyampe ke bawah. Iya. Ya, dan banyak pemikiran saat itu. Artinya kita tinggal sendiri. Apa yang bikin Pak Alex tuh ya maaf ya, kuat mental untuk tetap mau sampai bawah gitu. Kan kemungkinan misalnya kayak gitu bisa aja udah udahlah gue sekalian aja lah, selesai gitu, gue lompat apa gimana gitu. Itu mungkin banget karena itu sudah bener-bener apa ya, kita juga belum tahu selamat apa enggak nih. Iya. Dan belum tentu kita lewat ini juga nggak sesakit kemarin kan begitu. Iya. Saya waktu turun itu saya putuskan saya akan ceritakan apapun yang terjadi, termasuk pemikiran dan sebagainya. Cuman sayangnya ketika sampai ada larangan dari yang berwenang untuk bicara, gitu. Karena pada waktu itu image tentang aparat dan sebagainya itu, tentang keamanan dan sebagainya itu harus dijaga banget. Jadi nggak boleh cerita saya itu nggak boleh diungkap gitu, intinya begitu. Tetapi niat untuk tidak mengurangi atau menambah kisah ini itu memang sudah dari sononya gitu. Ketika turun itu memang tujuannya kan saya harus ceritakan apa yang terjadi kan gitu. Nah, kenapa saya ngomong begitu? Apa yang dengan katakan kalau Anda pada posisi saya kemungkinan pengen bunuh diri loh, itu sudah. Saya juga mengalami seperti itu. Jadi ini jurang, saya itu belum tentu bisa turun. Iya. Teman saya sudah pasti meninggal, saya harus berhadapan dengan keluarganya. Seumur hidup saya harus menanggung kehilangan. Sementara ketika pertama kali jadi pendaki, saya sudah punya semangat. Oh, saya siap kalau memang mendaki ini membawa harus saya bayar juga sama nyawa gitu kan gitu. Tapi itu bisa terpatahkan dengan pemikiran kalau saya mati berarti cerita ini akan menjadi misteri. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Sementara salah satu tujuan cerita ini kan supaya hal yang sama jangan sampai terjadi. Karena kita gak cuma akan berhadapan sama hutan gitu loh. Setelah itu
masalah belum selesai. Jadi kalau kita menjadi satu-satunya survivor, deritanya itu ditanggung seumur hidup. Iya, itu. Kehilangan itu akan menjadi seumur hidup, mungkin juga tuduhan-tuduhan dan sebagainya itu juga harus menjadi akrab sama kita hanya karena kita satu-satunya yang selamat. Itu sakit. Jadi sebenarnya saya lebih merasa saya juga korban juga. Barangkali sebagian diri saya juga mati dulu, selamat. Kewarasan saya mungkin ya, atau apalah. Tapi saya rasakan banget, saya menjadi orang yang berbeda. Turun dari Gunung Slamet itu, saya merasa saya berbeda. Teman-teman juga bilang, kamu berubah. Gitu. Jadi yang tadinya mungkin agak santun, agak apa, pulang dari Gunung Slamet itu sudah nggak bisa berlagak lagi santun, itu nggak bisa, Pak. Karena apa? Lawang mati aja saya sudah hampir kok. Jadi gimana ini? Gitu loh. Jadi misalnya ya, suatu ketika dosen saya menolak ngasih nilai, ya sudah, saya datang. Jadi maunya gimana? Saya sudah hampir mati, Bapak belum pernah. Jadi kalau saya harus dipenjara karena Bapak menolak dan saya melakukan sesuatu, saya nggak takut. Segila itu. Jadi nothing tulus ya. Iya, nothing tulus. Kita dengan apapun ya. Iya, nah kebetulan saya depresi. Apakah itu juga bagian dari depresi? Saya nggak tahu. Jadi status depresi ini membuat saya mendapatkan banyak pemakluman. Tapi yang jelas itulah. Jadi yang ingin saya sampaikan itu kenapa saya bersedia berkali-kali cerita itu ke podcast ke apa, karena memang itu tujuan saya turun. Kenapa saya baru ngomong sekarang? Karena memang saya dilarang untuk ngomong. Pada akhirnya saya terpaksa ngomong ketika memang cerita ini berkembangnya menjadi satu cerita yang berbeda. Jadi ini kan harus diluruskan. Gitu. Jadi misalnya yang mendaki 4 orang, yang selamat namanya Gagah. Nah, ini apa nggak dibaca keluarganya gitu loh. Jadi banyak versi. Jadi versinya banyak. Jadi ini harus dibenerin gitu. Dan lebih juga ke perjuangan sahabat saya sebelum meninggal. Jadi dia tidak mati sebagai seorang yang kalah atau pengecut. Dia melawan sampai titik akhirnya. Bahkan bertemu harimau pun dia tidak teriak, tidak jadi gugup, tidak jadi apa gitu. Dan dia takut. Kalau dia memang nggak takut, itu beda. Dia takut tapi bisa mengatasi. Nah ini yang menurut saya itu patut diceritakan. Gitu. Bukan untuk ditiru, tetapi barangkali menjadi, kalau bagi saya ya, kalau saya mengalami kesulitan dan sebagainya, yang saya bayangi teman saya dengan situasi punggung yang patah, dia masih punya pesan-pesan yang menurut saya sangat logik. Tolong mintakan maaf sama ibuku bahwa saya tidak bisa membahagiakan dia. Tolong tanyakan sama si Anu itu, apakah kalau nggak ada kamu, dia itu cinta sama aku apa enggak? Ya seperti itu. Untuk kamu sendiri, ya dia bilang ke aku kan, untuk kamu sendiri, kalau aku mati, kamu harus siap ketemu mayat kedua. Karena kemungkinannya Gagah untuk bertahan di hutan yang seperti ini kecil sekali. Jadi bagaimana orang yang itu setiap detik dia kesakitan loh Mas itu. Teriak tuh, dia masih bisa ngomong seperti itu. Dimana mungkin kalau saya pada posisinya sudah nggak gitu. Dia masih, kalau pas inget kan kadang-kadang dia jatuh ke dalam keadaan nggak sadar ya. Tapi setiap inget dia masih bisa istighfar kayak gitu kan. Saya mungkin tidak. Gitu. Saya mungkin ngumpat-ngumpat Tuhan mungkin ya. Gitu. Jadi itulah yang membuat why him? Kenapa dia yang diambil? Kenapa bukan aku saja? Aku lebih layak gitu.
lebih layak untuk mati maksudnya. Tapi ya segala pemikiran kita, segala harapan itu kan ya tinggal harapan. Pada akhirnya kan Tuhan aja yang menentukan. Jadi saya balik begini, ya barangkali karena dua teman itu sudah lebih baik, maka mereka menjadi lebih siap. Saya masih diberi kesempatan untuk bertaubat barangkali begitu. Betul, ambil positifnya. Iya, saya ambil positif begitu. Oke, jadi ini ya buat yang pada nonton, ini mungkin apa yang diceritakan Pak Alex hari ini mungkin hanya bisa dibilang 20% dari cerita keseluruhan, karena ini bisa dibilang ringkasannya ya Pak Alex ya, ringkasannya aja. Dan ini cerita sih kalau lu bener-bener pengen tahu yang detailnya, bahkan yang belum pernah diceritakan di podcast manapun. Jadi Pak Alex ini sudah menerbitkan sebuah buku bro, ini namanya Misteri Gunung Slamet. Ini kisah perjuangan Pak Alex dengan 3 rekannya dan gimana kerasnya perjuangan mereka di sana. Dan ini banyak banget hal yang bisa dikulik jauh lebih dalam, baik dari sisi pertemanan Pak Alex dengan si Iqbal maupun dengan si Gaga ya. Iya. Karena masing-masing itu punya sudut pandang sendiri, dan ini semua lu bisa nonton di sini. Lu bisa baca di sini. Dan kalau buat gue secara pribadi ya, banyak hal ya yang mungkin nggak ceritain di sini, kayak sudut pandang seorang pendaki di mana gue tersesat dan gue seperti apa. Kayak contoh, gue dulu selalu beranggapan, oke, gue tersesat, gue ikutin sungai nih, sungai pasti arah ke bawah, logika umum. Tapi ternyata di lapangan nggak seperti itu bro. Di saat lo ikutin sungai, itu bisa air terjun, dan lo mau ngapain gitu loh. Nah itulah hal-hal yang kalau buat gue sih referensi banget ya buat lo yang seneng daki gunung ataupun pendaki online lah, pendaki imajiner. Lu bisa nonton ini bro, lu bisa baca ini. Ini keren banget sumpah. Dan alhamdulillah gue salah satu dikasih gratis Pak Alex, orang pertama yang dapat nih. Dan Pak Alex, ini kalau boleh ini sedikit ngobrol ya. Ini kalau nggak salah ini sudah akan sedikit lagi mau diangkat ke tahap film Pak Alex ya? Iya. Wah, luar biasa. Wah, itu mungkin, tapi kalau untuk yang orisinilnya itu kita bisa dapat di buku ini ya? Iya. Yang film jelas akan beda karena film itu kan harus juga mempertimbangkan pasar. Ya. Ada beberapa pengembangan yang memang dilakukan juga atas persetujuan saya kan. Kan skenario sedang dibuat itu. Esensinya tetap sama, tetapi konflik-konflik itu tidak mungkin semua dituangkan dalam film. Iya. Itu akan menjadi film yang sangat berat dan mungkin nggak ditonton orang malahan. Iya. Jadi misalnya begini, kalau saya bilang, kan sebenarnya karena saya single survivor itu, saya bisa membuat cerita ini menjadi lebih menguntungkan saya. Tapi itu kan tidak saya lakukan. Jadi kalau ditanya, apakah ketika menunggui teman Anda yang hampir meninggal itu tidak terpikir untuk meninggalkannya saja supaya Anda lebih mudah untuk selamat? Saya bilang iya. Sempat terpikir. Bukan hanya sekali. Dan itu bagian yang berat untuk memutuskan tidak. Saya tidak akan pulang. Saya tidak akan pulang meninggalkan teman yang belum meninggal, karena ini akan membekas di diri saya betapa pengecutnya saya gitu. Itu akan menjadi ya saya jadi pecundang dong. Jadi ngapain saya hidup kalau hanya untuk jadi pecundang kan gitu. Jadi justru saya harus pulang untuk menceritakan bagaimana teman saya berjuang sampai detik terakhirnya. Bagaimana si Gagah itu berjuang sampai titik ketahanan psikologisnya. Jadi menurut saya masing-masing dari kami itu sudah sampai melewati batas. Saya berhasil selamat, tapi saya depresi. Nah ini hal seperti ini yang mungkin perlu diambil oleh teman-teman pendaki. Siap nggak kalau suatu ketika terjadi seperti itu? Kita nggak pernah merencanakan bencana. Tapi kalau musibah ini terjadi, kita itu benar-benar siap atau enggak?
saya berharap bencananya tidak terjadi, tetapi para pendaki itu siap bahwa apapun bisa terjadi di sana. Betul, betul. Contohnya begini, kita naik Gunung Merapi, tiba-tiba sampai di atas gunungnya bergetar. Kalau kaget, berarti ketika mendaki kita nggak pernah berpikir bahwa itu bisa terjadi. Gitu. Nah, harapan saya ya nggak usah ada seperti itu, tetapi setidaknya kita tahu nek seperti ini saya harus gimana. Gitu. Nah, kalau sudah menyangkut survival, susahnya begini. Teorinya sih ada banyak. Benar nggak itu bisa dilakukan? Karena kita punya refleks untuk menolak. Tubuh itu punya refleks menolak. Kita kunyah makanan itu, ya kita tahu ini bisa dimakan, tapi begitu sampai di sini rasanya nggak karu-karuan itu, pengennya muntah. Tapi kalau muntah berarti tidak ada asupan. Nah seperti itu perjuangannya kan detik demi detik ini. Makan apa enggak, ini cacing tanah ini. Ini menurut ilmu kesehatan ini berarti kuman tok ini. Nah ini tak makan apa enggak? Terus kalau makan rasanya kayak apa? Gitu. Ya itu hal-hal yang terjadi, yang menjadi apa ya, realnya itu seperti itu. Tapi kalau kita hanya baca buku atau baca internet tentang survival, kelihatannya gampang. Saya jadi geli ketika melihat membuat api di alam. Sekek. Oh saya pernah itu, lecet semua tangan itu. Lecet. Nggak segampang itu. Oke deh, ini berarti Pak Alex sebelumnya saya dari tim Jajah Malam nih, terima kasih ya Pak Alex sudah mau bercerita lagi tentang ini, terutama di channel kami, karena buat kami ini adalah sebuah kehormatan ya, karena ini buat kita tuh salah satu realitas sebenarnya di saat kita tersesat ini ada semua di sini Pak Alex. Ya. Ya insya Allah mudah-mudahan buat yang nonton bisa berguna juga, dan buat lu semua yang pengen buku ini bisa langsung menghubungi channel Dia Tomblok ya Pak Alex ya. Ya bisa. Dia Tomblok untuk pemesanan, atau bisa cari di Gramedia Pak Alex ya. Ada. Oke cuy, lu buruan sebelum kehabisan nih. Ini buku keren banget sih asli. Semua kisahnya di sini ada, dan ini lumayan setebal ini kan pastinya komplit bro. Yoi. Oke Pak Alex, makasih banyak untuk waktunya ya. Saya sama. Udah ngerepotin, dikasih makan, dikasih minum, alhamdulillah. Oke deh, kalau gitu gue Arti dari Jajah Malam dan Pak Alex, kita undur diri dulu sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.